Siapa aja sih 3 orang khalifah tersebut? Yuk sama-sama kita saksikan video berikut ini. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur merupakan khalifah kedua Bani Abbasiyah. Ia dilahirkan di Al-Humaimah, kampung halaman keluarga Abbasiyah, setelah migrasi dari Hijaz pada tahun 687 sampai 688. Ayahnya adalah Muhammad, cicit dari Abbas. Ibunya bernama Salamah Al-Barbariyah, adalah wanita dari suku Barbar. Kebijakan masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Pertama, untuk menjadikan Baghdad sebagai ibu kota Khilafah Abbasiyah. Kedua, memindahkan pasar yang berdekatan dengan Dar al-Imarah ke Bab al-Qarah. Ketiga, mendemonstrasikan pasukannya dengan seragam dan persenjataannya, termasuk Al-Mansur sendiri. Itu dilakukan di Dazlah. Keempat, membangun kota lain, yaitu Ar-Rafiqah. Abu Ja'far Al-Mansur mendirikan kota Baghdad pada tahun 146 Hijriah dengan biaya sebesar 18.000 dinar. Dengan biaya yang besar, maka dibangunlah bangunan-bangunan megah. Pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Mansur menunjukkan minat dan perhatian terhadap pengembangan ilmu dengan mendorong penerjemahan buku-buku pengetahuan dari kebudayaan asing ke bahasa Arab. Al-Mansur juga mendirikan sebuah perguruan tinggi yang diberi nama Bait Al-Hikmah. Usahanya tersebut menjadikan kota Baghdad sebagai kiblat ilmu pengetahuan dan peradaban. Khalifah Harun ar-Rasyid merupakan khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 hingga 803. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi yang merupakan khalifah ketiga dan ibunya Juraisah dari Yaman. Kebijakan di masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Pertama, mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan. Kedua, membangun kota Baghdad. Yang ketiga, membangun tempat-tempat peribadatan. Keempat, membangun sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan kesenian. Kelima, mendirikan Bait Al-Hikmah sebagai lembaga penerjemah, perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian. Keenam, membangun Majelis Al-Mudzakarah, lembaga pengkaji masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah. Sehingga bisa dikatakan bahwa pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid telah terjadi penterjemahan besar-besaran terhadap buku-buku pengetahuan berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Semua pengetahuan yang termuat dalam bahasa asing segera diterjemahkan ke dalam bahasa Arab agar dapat dikaji dan dipahami oleh masyarakat luas. Jika berbicara mengenai Khalifah Harun ar-Rasyid, maka tidak terlepas dari peran Abu Nawas. Nasihat-nasihat kebaikan Abu Nawas disertai dengan gayanya yang lucu, hal tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Khalifah Harun ar-Rasyid. Inilah dia sosok dari Abu Nawas. Sehingga bisa dikatakan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah mengalami masa-masa kejayaan dan keemasan, sekaligus menjadi salah satu pusat peradaban dunia. 3. Khalifah Abdullah Al-Ma'mun, Khalifah pembaru ilmu pengetahuan yang lahir pada tanggal 14 September 786 dan meninggal pada 9 Agustus 833 dengan bergelar Abu Al-Abbas dengan nama asli Abdullah bin Ar-Rasyid bin Al-Mahdi, adalah seorang khalifah Bani Abbasiyah. Berikut beberapa pencapaian kejayaan pada masa Al-Ma'mun. 1. Bidang pertanian dan perdagangan. Dengan keamanan terjamin, kegiatan pertanian berkembang secara luas dan pesat. Sebagai contoh, lalu lintas dagang dari Teluk Parsi menuju Tiongkok berkembang melalui dataran tinggi Pamir yang dikenal dengan Jalan Sutera. Kedua, bidang pendidikan. 1. Al-Ma'mun mendorong dan menyediakan dana yang besar untuk melakukan gerakan penerjemah karya-karya kuno, terutama karya Yunani dan Syria, seperti ilmu kedokteran, astronomi, matematika, filsafat, dan lain-lainnya. Kedua, Al-Ma'mun mengembangkan perpustakaan Bait Al-Hikmah yang didirikan ayahnya menjadi pusat ilmu pengetahuan. Lembaga ini kemudian berhasil melahirkan sederet ilmuwan yang melegenda. Ketiga, Majelis Munajaroh sebagai pusat kajian keagamaan. Pada masanya muncul ahli hadis yang termasyhur. Ketiga,
perluasan daerah Islam dan penerbitan administrasi negara. Dalam perluasan wilayah kekuasaannya ada beberapa peristiwa besar yang dicapai, di antaranya penaklukan Pulau Kreta dan juga penaklukan Pulau Sicili. Nah, berdasarkan video yang sudah kita tonton, jadi teman-teman dan kita semua bisa mengambil kesimpulan bahwa pada masa dinasti Abbasiyah, 3 orang khalifah yang mengalami masa kegemilangan atau kejayaan. Yang pertama ada Abu Ja'far Al-Mansur, yang kedua ada Harun Ar-Rasyid, dan yang ketiga ada Abdullah Al-Ma'mun. Nah, ketiga khalifah tersebut memiliki masa-masa kejayaan di masa kekhalifahan mereka. Ada untuk bidang pendidikan, ada bidang untuk pertanian, ada untuk perdagangan, dan juga ada untuk perluasan wilayah. Nah, mungkin cukup sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.